Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sedap Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dua saham murah yang berpotensi memberikan dividen di atas 10%. Di mana untuk persyaratan dari emiten yang dimaksud harus memenuhi beberapa kategori, yaitu pertama, laba bersihnya bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Kedua, PBV-nya di bawah 1. Ketiga, rutin membagikan dividen minimal dalam 5 tahun terakhir. Dan yang keempat, memberikan dividen payout ratio di atas 50%. Dari analisa yang telah kami lakukan, didapatkan dua emiten yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu yang pertama, PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI, dan yang kedua, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang berkode saham Tugu. Dilihat dari data Stockbit, untuk laba bersih ASI yang ditandai dengan diagram berwarna biru muda, dari laporan laba rugi ASI dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar hampir 110% dari 16,2 triliun di tahun 2020 menjadi 34 triliun di tahun 2024. Persentase kenaikan laba bersih yang bisa dikatakan bagus sekali, di mana untuk CAGR laba bersihnya atau pertumbuhan rata-rata laba bersihnya setiap tahunnya adalah 16%. Persentase CAGR yang sangat bagus juga. Beralih untuk PBV, Price Book Value ASI. Masih dari data Stockbit, bisa kita lihat untuk current PBV ASI atau PBV ASI saat video ini dibuat di harga 4.650 berada pada PBV 0,88. Ini memenuhi salah satu persyaratan dari Sadar Saham, yaitu memiliki PBV di bawah 1. Untuk tambahan info, apa itu PBV? PBV, Price to Book Value, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar suatu saham dengan nilai bukunya. Nilai buku atau book value adalah nilai aset bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban atau utang. Sementara harga pasar adalah harga saham perusahaan di pasar saham. Rumus PBV adalah harga pasar saham dibagikan dengan nilai buku per saham. Rasio PBV yang lebih rendah biasanya menunjukkan bahwa saham tersebut diperdagangkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan nilai bukunya, yang bisa menjadi indikator bahwa saham tersebut undervalue. Sebaliknya, rasio PBV yang tinggi bisa menunjukkan bahwa saham tersebut overvalue. Bagaimanakah histori dividen ASI dalam 5 tahun terakhir? Dilihat dari data investing.com, ASI sangat rutin membagikan dividen ke para pemegang sahamnya dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Di mana bisa kita lihat, ASI membagikan 2 kali dividennya dalam 1 tahun kalender, yaitu 1 kali dividen interim dan 1 kali dividen finalnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang diberikan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 61,67%, dengan dividen yang diberikan sebesar Rp519 per lembar sahamnya, dengan dividen yield-nya mencapai 11,23% di harga ASI saat video ini dibuat di harga 4.650. Mari kita simulasikan, jika dividen payout ratio ASI dalam 12 bulan ke depannya kita buatkan hampir sama dengan dividen payout ratio ASI dalam 12 bulan ke belakang, yaitu sebesar 60%. Di mana ini lebih rendah dari dividen payout ratio ASI dalam 12 bulan ke belakang yang sebesar 61,67%. Kita berpikir secara konservatif saja. Maka untuk besaran dividen yang akan diberikan dalam 12 bulan ke depan, dapat kita hitung 60% yang merupakan perkiraan dividen payout ratio ASI dikalikan dengan 841,11 yang merupakan earning per share ASI di tahun 2024,
maka memperoleh hasil 504,67. Jadi, dividen yang akan diberikan ASI dalam 12 bulan ke depan dengan dividen payout ratio sebesar 60% adalah Rp504,67 per lembar sahamnya. Bila kita membeli saham ASI di harga saat ini di harga Rp4.650, maka dividen yield yang diterima adalah 504,67 dibagi 4.650 dikali 100%, maka memperoleh yield sebesar 10,8%. Bila kita membeli saham ASI di harga saat ini di harga Rp4.650 sebesar Rp1 miliar, maka besaran dividen yang akan kita peroleh 12 bulan ke depan adalah 10,8% yang merupakan yield ASI dikalikan dengan Rp1 miliar, maka memperoleh hasil Rp108 juta. Dilihat dari data Stockbit juga, untuk laba bersih atau net income Tugu yang ditandai dengan grafik berwarna biru muda, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, laba bersih Tugu mengalami kenaikan sebesar 164%, dari Rp265 miliar di tahun 2020 menjadi Rp700 miliar di tahun 2024. Persentase peningkatan laba bersih yang sangat bagus, di mana untuk CAGR laba bersih Tugu dalam 5 tahun terakhir atau rata-rata pertumbuhan laba bersihnya setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 21%. Ini juga merupakan persentase CAGR yang sangat bagus. Sedangkan untuk PBV, Price to Book Value Tugu, masih juga dari data Stockbit, bisa dilihat untuk current PBV Tugu saat ini berada di PBV 0,35. Ini juga memenuhi salah satu persyaratan dari kami, yaitu memiliki PBV di bawah 1. Bagaimanakah dengan dividen histori saham Tugu dalam 5 tahun terakhir? Dilihat dari data investing.com, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, Tugu rutin membagikan dividen setiap tahunnya kepada para pemegang sahamnya. Bisa dilihat pada data, Tugu hanya membagikan 1 kali dividennya dalam 1 tahun kalender. Terkecuali di tahun 2023, Tugu membagikan dividennya 2 kali, yaitu di bulan Mei dan di bulan Desember tahun 2023. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang diberikan Tugu dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 62,53%, dengan jumlah dividen yang dibayarkan sebesar Rp123,2563 per lembar sahamnya, dengan memiliki dividen yield sebesar 12,45% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat video ini dibuat di harga Rp975. Mari kita simulasikan jika dividen payout ratio Tugu dalam 12 bulan ke depannya kita buatkan hampir sama dengan dividen payout ratio Tugu dalam 12 bulan, yaitu sebesar 60%. Di mana dividen payout ratio 60% ini lebih kecil daripada dividen payout ratio Tugu dalam 12 bulan ke belakang yang sebesar 62,53%. Kita berpikir secara konservatif saja. Maka, untuk besaran dividen Tugu yang akan diberikan dalam 12 bulan ke depan adalah 60% yang merupakan perkiraan dividen payout ratio Tugu dikalikan dengan 197,11 yang merupakan earning per share Tugu di tahun 2024, maka memperoleh hasil 118,27. Jadi, dividen yang akan diberikan Tugu dalam 12 bulan ke depannya adalah Rp118,27 per lembar sahamnya. Bila kita membeli saham Tugu di harga saat ini di harga 975, maka besaran dividen yield yang diterima adalah 118,27 dibagi 975 dikali 100%, maka memperoleh hasil yield sebesar 12%. Bila kita membeli saham Tugu di harga saat ini di harga 975 sebesar Rp1 miliar, maka besaran dividen yang akan kita peroleh dari Tugu dalam 12 bulan ke depan adalah
12% dikali 1 miliar rupiah dengan hasil 120 juta rupiah. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.